warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hanifah Aryani, Lailatul Nur Adila, Latifah Safar Fali, Leisha Indasari, dan Maulidia Dwiani Pratiwi. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas studi kasus mengenai fraud. Yang pertama ada pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan. Kedua, pengaruh fraud diamond terhadap kecurangan laporan keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2018. Ketiga, penelitian fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Keempat, analisis kecurangan laporan keuangan melalui fraud hexagon teori. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri 1. Studi kasus yang pertama yaitu pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan yang ditulis oleh Siti Nurializa dan Dedik Nurtrianto. Latar belakangnya yaitu yang pertama, laporan keuangan merupakan unsur penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk mengambil keputusan. Maka laporan keuangan harus disajikan secara baik dan benar untuk membantu berbagai pihak perusahaan dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu teori agensi adalah sebuah kontrak antara pemegang saham dan manajemen. Dengan adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan, karena tidak menutup kemungkinan pintu menuju fraud akan semakin terbuka lebar apabila manajemen memiliki kesempatan dan peluang untuk menaikkan laba. Yang ketiga yaitu PT Timah Tbk. Ikatan Karyawan Timah mengungkapkan bahwa direksi telah banyak melakukan kebohongan, menaikkan laba dan melaporkan melalui media. Salah satunya yaitu pada pelaporan keuangan semester 1 sampai dengan 2015 yang menyatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester 1 sampai dengan 2015 tersebut laba operasi rugi sebesar 59 miliar. Hasil penelitian yaitu yang pertama pressure dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama financial stability. Financial stability tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mungkin tidak hanya manajemen yang melakukan peningkatan laba, tetapi adanya dana dari pihak ketiga yang disalurkan pada perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan kondisi keuangan yang stabil atau baik, maka manajer perusahaan tidak merasakan adanya tekanan dari pihak direksi untuk memperbaiki laporan keuangan. Yang kedua yaitu external pressure. External pressure tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam hal ini tidak hanya besarnya aktiva perusahaan yang dapat menjamin utang perusahaan agar terhindar dari pelanggan kontrak utang, tetapi perusahaan juga dapat menjamin utang dengan menggunakan modal perusahaan atau laba yang dihasilkan dari penjualan. Dengan begitu, perusahaan tidak merasa adanya tekanan dari pihak eksternal. Yang ketiga yaitu financial target. Financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini memungkinkan manajer mendapat tekanan karena laba yang dihasilkan pada tahun sekarang harus melebihi tahun sebelumnya, dan tentu saja menjadi suatu ukuran kinerja operasional bagi perusahaan. 2. Opportunity. Di dalam opportunity ada nature of industry. Nature of industry tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan akun piutang usaha bukan hanya ditentukan oleh estimasi tetapi juga melalui perhitungan fisik. Berarti, besar atau kecilnya rasio perubahan dalam piutang usaha tidak menjadi pemicu manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.
Ineffective monitoring. Di dalam ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini tidak terjadi karena perusahaan patuh terhadap peraturan OJK nomor 73 POJK 05 2016 yang mewajibkan jumlah anggota Dewan Komisaris yang paling kurang terdiri dari 3 orang dan paling sedikit 30%. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan akan semakin baik sehingga ketidakefektifan pengawasan akan semakin rendah. Dan kesempatan manajemen melakukan tindakan yang merugikan perusahaan menjadi rendah. Ketiga, rationalization. Di dalam rationalization ada auditor switch. Auditor switch tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini juga terjadi karena perusahaan patuh terhadap peraturan Menteri Keuangan nomor 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 terkait pergantian auditor secara wajib, yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh akuntansi publik dibatasi 5 tahun. Pengaruh Front Yama terhadap kecurangan laporan keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2018. Latar belakang. Pertama, pengguna laporan keuangan yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, usaha kreditor lain, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat, maka laporan keuangan itu harus dibuat dengan benar, akurat, relevan, dan bebas dari kecurangan. Kedua itu hasil survei ECFE tahun 2016 menunjukkan bahwa front yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi sebesar 77%, penyalahgunaan aktiva atau kekayaan organisasi sebesar 19%, dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 4%. Ketiga, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jambi atas sistem pengendalian internal Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan aset tetap peralatan dan mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar 7.875.342.930.045 rupiah dan tidak diketahui keberadaannya sebesar 4.586.353.593,00 rupiah di Kota Jambi, LHP BPK Perwakilan Jambi 2018. Hasil penelitian. 1. Pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan. Tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Data penelitian menunjukkan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Provinsi Jambi tidak besar, sehingga tekanan untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir. Hal ini terlihat dari indikator tekanan yang diukur dari besarnya kewajiban atau liabilitas dimiliki pemerintah daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan total aset. 2. Pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Semakin tinggi jumlah pendapatan transfer dari pihak pusat ke daerah, maka semakin tinggi pula pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang tinggi tentunya akan mengurangi terjadinya kecurangan di kabupaten dan di kota Provinsi Jambi. 3. Pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi berbicara tentang integritas yang dimiliki oleh aparatur. Semakin tinggi integritas yang dimiliki aparatur, maka aparatur akan semakin menghindari untuk berlaku curang dan sebaliknya. Yang keempat, pengaruh kapabilitas terhadap kecurangan laporan keuangan. Kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kapabilitas yang diukur melalui pergantian kepala daerah ternyata tidak membawa perubahan berarti pada penurunan kecurangan laporan keuangan. Hal ini terkait dengan budaya yang dibawa oleh kepala daerah baik yang lama maupun yang baru. Penelitian ketiga, penelitian fraud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai pendemokrasi. Penulis Husnul Khuluqi dan Nafisah. Latar belakang. 1.
Pada fraud triangle theory, elemen pertama yang patut diperhatikan adalah tekanan, karena tekanan merupakan salah satu penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Yang kedua, elemen kedua pada fraud triangle theory adalah elemen kesempatan. Kesempatan ialah peluang di mana memungkinkan kecurangan terjadi. Yang ketiga, elemen ketiga pada fraud triangle theory adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah faktor penting atas terjadinya fraud karena pelaku berusaha mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Hasil penelitian 1. Pressure Financial Target (ROA) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan manajer tidak menganggap bahwa target ROA tersebut sebagai target keuangan yang sulit untuk dicapai, sehingga tidak memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. 2. Opportunity Investive Monitoring BDOT. Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menggambarkan bahwa seharusnya semakin banyak Dewan Komisaris akan semakin baik pengawasan dan jauh dari investasi. Namun kondisi berbeda apabila terdapat investasi kepada Dewan Komisaris independen yang mengakibatkan tidak objektifnya suatu pengawasan sehingga jumlah tidak banyaknya Dewan Komisaris independen dapat suatu perusahaan bukan merupakan suatu faktor yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan. 3. Rasionalisan tidak diproduksikan dengan rasio total actual asset atau TAC. Total aset berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menggambarkan yaitu rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari kebenaran atas tindakannya. 4. Capability atau kompeten pergantian direktur tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, di mana kemampuan yang dimiliki adalah peluang pengendalian internal kontrol dan pengendalian situasi untuk kepentingannya sendiri. 5. Arrogance frequent number of CEO picture tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Perilaku superprioritas dan keserakahan dari perilaku kejahatan yang mempercayai bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak diterapkan kepadanya. 6. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memoderasi total aset dikarenakan ukuran perusahaan yang lebih besar akan mengecilkan laba agar tidak ada regulasi atau pajak baru yang ditetapkan untuk mereka. Karena total aset yang tinggi pada perusahaan yang terdaftar di BEI, maka optimasi akan melakukan praktik tersebut. Penelitian keempat berjudul Analisis Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Fraud Hexagon Theory dengan penulis Larasanti Kusumosari dan Badingatu Soliho. Latar belakang, penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan selanjutnya dilakukan di perusahaan manufaktur oleh Agus Putri dan Sofi pada tahun 2019. Dengan variabel yang diuji adalah target keuangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, pengawasan yang tak efektif, sifat industri, pergantian auditor, rasionalisasi, pergantian direksi, dan frekuensi gambar CEO. Laba perusahaan yang mencapai target mengundang atensi dari para investor terhadap perusahaan, sehingga terdapat tekanan yang didapatkan oleh manajemen yang memicu pelaksanaan manajemen laba. Jadi laporan keuangan perusahaan bisa dipublikasikan dengan cara tak wajar dan tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya.
Hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Pengujian hipotesis memperlihatkan hasil bahwasanya hipotesis pertama dalam riset ini diterima. Teori agensi beranggapan bahwa pihak agen juga prinsipal berkepentingan tak sama, yang mana agen mempunyai kepentingan supaya memperoleh keuntungan atas hasil kinerjanya guna melakukan pemenuhan keinginan prinsipal, yakni memperoleh laba yang banyak. Kedua, pengaruh pendidikan CEO terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasannya pendidikan CEO mempunyai arah negatif serta tak signifikan. Jadi, hipotesis kedua ditolak. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pendidikan CEO tidak mempunyai pengaruh bagi indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki CEO tidak mampu membuktikan adanya indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, pengaruh koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan. Output uji hipotesis mengungkapkan bahwasanya kecurangan laporan keuangan secara signifikan positif dipengaruhi oleh koneksi politik, sehingga hipotesis ketiga diterima. Pengaruh positif koneksi politik dalam penelitian ini selaras pada teori agensi yang dijadikan acuan. Kemudahan serta hak istimewa yang didapatkan dari koneksi politik mungkin saja dapat dimanfaatkan oleh manajemen. Keempat, pengaruh state-owned enterprises terhadap kecurangan laporan keuangan. Output uji hipotesis mengungkapkan bahwasanya hipotesis keempat nomor 4 pada penelitian yang dijalankan ini diterima. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER 03/MBU/02/2015 menyatakan bahwa pemilihan serta pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh Menteri BUMN serta bisa dihentikan kapanpun selaras pada pertimbangan Menteri atau RUPS. Yang kelima, pengaruh inefektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Output pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Teori agensi memaparkan bahwa prinsipal memberi kewenangan bagi agen guna menjalankan kepentingan prinsipal, akan tetapi agen saat melakukan pengelolaan perusahaan condong mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Keenam, pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan. Mengacu pada pengujian hipotesis, maka diartikan bahwasannya hipotesis ke-6 pada riset ini diterima. Rasionalisasi dilakukan oleh manajemen karena merasa telah diberikan kepercayaan oleh prinsipal. 7. Pengaruh CEO duality terhadap kecurangan laporan keuangan. Mengacu pada hasil pengujian hipotesis, maka diketahui bahwasannya hipotesis ke-7 dalam penelitian ini diterima. Jabatan ganda yang dimiliki oleh CEO akan menghasilkan dominasi kekuasaan pada perusahaan. Dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh CEO akan mendorong CEO untuk meningkatkan kepentingan pribadinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, Hidup Kesepian Tanpa Kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.